Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membahas tentang dimensi manusia sebagai makhluk individu. Kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu dan bahasa Latin yaitu mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo yang berarti manusia. Istilah individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi atau satu kesatuan yang terkecil dan terbatas. Konsekuensi manusia sebagai makhluk individu yaitu harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Manusia harus memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri meliputi self-respect, self-narsisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan, dan persamaan dengan orang lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar self-realization. Dalam pendidikan, maka peserta didik harus diperlakukan sebagai individu yang ideal. Pengakuan dan perlakuan peserta didik sebagai individu juga tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, Bab 6, yaitu Pasal 23 Ayat 1, Pasal 24 Ayat 1, 2, 6, dan 7, serta Pasal 26. Untuk ini, pendidikan harus berusaha mengembangkan kemampuan memperoleh norma dan nilai kognitif dan mampu melakukan perbuatan yang baik, baik itu dari aspek psikomotorik dalam norma dan nilai. Dapat disimpulkan bahwa untuk pengembangan dimensi manusia sebagai makhluk individu dapat diupayakan melalui pendidikan yang mengacu kepada pengembangan bidang efektif, kognitif, dan psikomotorik, bidang sikap, pengenalan, dan keterampilan. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Sun politikon, yang artinya makhluk yang selalu hidup bersama dalam masyarakat. Ada beberapa alasan dasar manusia selaku mencari orang lain, terutama adalah dorongan biologisnya, seperti 1. Dorongan untuk makan, 2. Dorongan untuk mempertahankan diri, 3. Dorongan untuk melangsungkan keturunannya. B. Dimensi sebagai makhluk sosial. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Untuk pengembangan dimensi manusia sebagai makhluk sosial, diperlukan adanya pengalaman langsung atau tidak langsung, terutama pengalaman yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dan kesadaran ekologi. Secara umum, pendidikan untuk mengembangkan manusia sebagai makhluk sosial bertujuan untuk membentuk manusia yang mempunyai social understanding, social attitude, dan social skill. Kesadaran sosial dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, dan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah dimensi manusia sebagai makhluk susila. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Menurut bahasa ilmiah, sering digunakan istilah etiket atau persoalan kepantasan dan kesopanan, dan etika atau persoalan kebaikan. Jadi, kesusilaan selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Aspek kehidupan susila adalah aspek ketiga setelah aspek individu dan sosial. Budi nurani manusia adalah sadar nilai dan menjunjung tinggi norma sebagai pendukung kesadaran susila atau sense of morality. Kesadaran moral sebagai dasar kesusilaan pada manusia tumbuh dan berkembang dari tingkat kesadaran pramoral sampai ke kesadaran moral yang mantap.
Untuk ini, pendidikan dapat memberikan kontribusi yang besar. Melalui pendidikan, diusahakan agar manusia tumbuh dan berkembang menjadi manusia pendukung norma dan nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pendidikan kesusilaan sering juga disebut pendidikan moral, mencakup yang pertama, pembentukan pengertian understanding, kesadaran akan norma atau nilai kesusilaan. Yang kedua, pembentukan sikap mental. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman atau latihan untuk perbuatan-perbuatan yang susila sampai menjadi karakteristik bagi tingkah lakunya. Dimensi yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk religius. Kata religius berasal dari kata religi yang berarti hikmat dalam pemujaan. Sikap dalam hubungan dengan hal yang suci dan supranatural yang dengan sendirinya menuntut hormat dan hikmat. Pengertian yang lebih singkat dikemukakan oleh Dojo Santoso bahwa religius adalah keterikatan manusia pada Tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. Menurut Emil Durkheim, dasar-dasar religi terdiri dari 4 dasar komponen, yaitu yang pertama, emosi keagamaan, yang kedua, sistem kepercayaan, yang ketiga, sistem upacara religius, dan yang keempat, kelompok-kelompok religius. Adapun pengembangan manusia sebagai makhluk religius yaitu dapat melalui pendidikan agama. Sebagai bagian yang sangat fundamental dalam pembentukan kepribadian manusia, pendidikan agama merupakan kunci yang tidak bisa diabaikan karena pendidikan agama merupakan salah satu faktor penunjang dalam pendidikan moral. Pendidikan agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Pertama, selaras dengan tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua, tentang pengembangan kurikulum. Sekian